Selamat malam teman-teman yang akan bergabung nanti, baik secara online maupun offline. Kita akan belajar bedah buku Korintus, kitab Korintus. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Nanti saya mohon Niar yang berdoa ya, untuk doa pembuka. Ya, Kak. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berterima kasih ke Tuhan di malam hari ini. Tuhan izinkan kami kembali ya Tuhan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan saja yang dalam hati ini ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bukan mengikuti semua karena rutinitas ya Tuhan, tetapi kami dengan hati yang dalam ingin ya Tuhan Yesus mengenalmu lebih dalam lagi, ingin mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga sertai Bung Semi, apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh keluar dari lidah bibir Bung Semi ya Tuhan Yesus, terus memberkati kami, menguatkan kami ya Tuhan Yesus, memberikan kami kekuatan dan yang baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Mungkin malam hari ini ya Tuhan Yesus mau bergabung dan belum bergabung ya Tuhan, Tuhan saja memberikan kerinduan kepada mereka untuk lebih lagi ya Tuhan, mau rindu ya Tuhan Yesus mempelajari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Allah Roh Kudus memampukan kami untuk belajar malam hari ini, juga Bung Semi yang mau berbagi ya Tuhan dari awal hingga akhir nanti. Kami serahkan semuanya ke dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus saja. Haleluya. Amin. Terima kasih Niar. Ya, kita akan memulai. Kita bahas malam hari ini 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 6 aja. Nanti saya bacakan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tetapi hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar malam hari ini. Kita bersyukur buat semua anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk sama-sama bisa belajar malam hari ini. Baik teman-teman yang akan gabung di Zoom, juga teman-teman yang akan gabung di YouTube. Kita sama-sama berdoa supaya Allah Roh Kudus bekerja lewat pembelajaran firman, sehingga sungguh hari ke hari hidup kita terus diubahkan, semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita memulai dengan melihat daftar isi pendahuluan dari pasal 7 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 12. Itu memberitahu kita bahwa bagian ini merupakan respon Paulus terhadap surat yang dikirimkan oleh jemaat Korintus. Jadi, mulai pasal 7, kita sudah masuk
ke bagian kedua dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Diulang sedikit bahwa bagian pertama merupakan respon Paulus terhadap laporan dari keluarga Chloe tentang permasalahan yang ada di tengah jemaat Korintus. Sedangkan di bagian kedua merupakan respon atau jawaban Paulus terhadap surat jemaat Korintus yang meminta masukan, peneguhan dari Rasul Paulus tentang beberapa isu. Sekali lagi, tentang beberapa isu. Isu pertama, kita sudah bahas dalam 5 Selasa yang sudah kita lewati. Pasal 7. Kita dapati sebuah frase yang merupakan frase kunci, tetap dalam keadaan saat seseorang dipanggil. Itu sudah kita bahas di pasal 7. Malam hari ini kita mulai membahas isu kedua dari surat yang jemaat Korintus kirimkan kepada Rasul Paulus. Sekali lagi, malam hari ini kita mulai membahas isu atau topik kedua dari surat yang dikirimkan oleh jemaat Korintus kepada Rasul Paulus. Isu kedua tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala, kepada dewa dan dewi yang disembah oleh masyarakat Korintus, oleh penduduk kota Korintus pada umumnya. Topik atau isu yang kedua ini mencakup pasal 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1. Jadi saat kita lihat dalam Alkitab kita Keluaran, Lembaga Alkitab Indonesia, maka kita akan dapati 3 perikop yang mencakup pasal 8 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1. Perikop pertama adalah tentang persembahan berhala, itu pasal 8 ayat 1 sampai 11. Perikop kedua adalah hak dan kewajiban rasul, itu pasal 9 ayat 1 sampai 27. Kemudian terakhir, Israel sebagai suatu peringatan, itu pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 1. Hubungan ketiga perikop inilah yang kita pelajari mulai malam hari ini. Kita akan kembali menyinggung sedikit kita masuk ke pendahuluan berarti ya. Pendahuluan dari pasal 8 sampai pasal 11 ayat pertama. Kembali ada beberapa, setidaknya ada 2 tafsiran. Buku ini mengambil satu dan kita ikuti
yang buku ini ambil. Masalah dasar, isu utama yang Paulus tanggapi dalam cakupan pasal 8 sampai 11 ayat pertama, isu utama yang Paulus tanggapi adalah kita dapati di dalam pasal 8 ayat 10 dan pasal 10 ayat 1 sampai 22. Kita lihat satu ayat saja, yaitu 1 Korintus 8 ayat 10. Inilah masalah dasar yang Paulus tanggapi. Sehingga seluruh bagian pasal 8 sampai pasal 11 ayat 1 perlu kita lihat berdasarkan masalah ini. Ini masalahnya. Karena apabila orang melihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala. Ini permasalahan dasarnya. Bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging sembahan berhala? Inilah masalah dasar. Makan daging persembahan berhala di dalam kuil atau bait berhala. Praktek itulah yang disoroti Rasul Paulus di bagian ini. Kurang lebih begini latar belakang masalahnya. Kita belajar malam hari ini. Kita tahu bahwa jemaat Korintus itu baru beberapa tahun berdiri. Jadi seluruh jemaat Korintus sebelumnya adalah penyembah berhala. Seluruh. Tidak ada di antara mereka yang dilahirkan sebagai orang Kristen. Seluruh jemaat Korintus baru beberapa tahun menjadi Kristen. Sebelumnya semua dari mereka adalah penyembah berhala. Selama Paulus masih ada di kota ini, semua tampak baik-baik. Namun ketika Yesus pergi meninggalkan Korintus untuk melayani di kota lain, maka sekelompok orang berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki, mereka ini kembali melakukan ritual mempersembahkan, kita tidak tahu persis, yang jelas makan persembahan kepada berhala di bait atau kuil berhala. Makan daging persembahan berhala di kuil berhala. Itulah praktek yang mereka lakukan dan diyakini itu baru mereka lakukan setelah Paulus pergi ke kota lain. Mengapa mereka bisa melakukan hal tersebut? Yang kemudian mereka
tanyakan untuk minta peneguhan kepada Rasul Paulus. Mereka minta peneguhan dalam surat mereka terhadap praktek yang mereka jalani. Makan daging persembahan di kuil berhala. Kenapa mereka sampai kepada praktek tersebut? Itu dijelaskan kemungkinan besar dalam surat yang mereka tulis. Inilah dasar mereka melakukan praktek tersebut. Pertama, karena mereka merasa telah paham sepenuhnya tentang hakikat dari berhala, hakikat dari dewa-dewi sesembahan penduduk Korintus. Mereka sudah mengetahui konsep monoteisme, hanya ada satu Allah, menyembah satu Allah. Mereka tahu bahwa pada prinsipnya berhala itu bukanlah Allah, hanya disebut Allah, tetapi sebenarnya bukan Allah. Itulah pengetahuan yang mereka miliki. Pengetahuan yang membuat mereka menyimpulkan bahwa turut serta dalam ibadah kepada berhala tidak memiliki signifikansi tertentu, tidak memiliki arti apa-apa. Karena, sekali lagi, mereka paham hanya ada satu Allah, sedangkan berhala-berhala lain itu sebenarnya bukan Allah. Nggak ada artinya itu semua. Karena itu beribadah kepada berhala itu tidak memiliki arti apa-apa. Jadi tidak masalah bagi mereka. Kedua, mereka pun paham, mengerti, tahu, telah belajar bahwa makanan, soal makan minum tidaklah penting bagi kerajaan Allah. Jadi 2 poin ini, dewa-dewi itu sebenarnya pada hakikatnya nggak ada dewa-dewi itu. Kedua, makanan pun tidak penting bagi kerajaan Allah. 2 hal yang tidak penting digabungkan membuat mereka yakin nggak ada sama sekali alasan untuk melarang mereka pergi ke bait berhala. Ketiga, mereka memiliki pemahaman yang sesat terhadap sakramen. Mereka yakin bahwa setiap orang yang telah menerima baptisan dan rutin bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus tidak akan murtad, tidak akan kehilangan keselamatan, tidak akan dibinasakan oleh Allah. Sehingga kita kaitkan dengan hal di atas, meskipun mereka kerap kali ikut ibadah kepada dewa-dewi, makan daging yang dipersembahkan kepada dewa-dewi, itu tidak akan membuat mereka binasa, karena mereka rutin bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, karena mereka telah menerima sakramen baptisan. Itu akan Paulus bahas di pasal 10 ayat 1 sampai 4. Keempat, atau yang terakhir, dalam argumen mereka meminta peneguhan terhadap praktek yang sudah atau sedang mereka lakukan. Keempat adalah mereka pun meragukan otoritas Paulus. Apa haknya Paulus melarang kami untuk tetap pergi beribadah di bait berhala?
untuk tetap makan daging yang dipersembahkan kepada berhala di bait berhala. Mereka mempertanyakan otoritas dan kerasulan Paulus. Karena itulah dibahas di pasal 9 saat Paulus mempertahankan hak dan kewajiban rasul. Dua hal yang membuat sekelompok jemaat ini mempertanyakan otoritas dan kerasulan Paulus adalah, pertama, karena Paulus tidak mau menerima uang atau dukungan dana dari jemaat Korintus. Sekali lagi kita bahas itu di pasal 9. Kita masih di pendahuluan pasal 8 sampai pasal 11 ayat 1. Kedua adalah karena kompromi Paulus terhadap daging persembahan berhala yang dijual di pasar. Kita dapat itu nanti di pasal 10. Empat argumen inilah yang dibahas, yang disanggah, yang dikoreksi oleh Rasul Paulus di pasal 8 sampai pasal 11 ayat pertama. Kita lihat poin selanjutnya sebelum masuk ke diskusi malam hari ini. Poin berikut kita bisa perhatikan bahwa poin ini sesuatu yang berulang-ulang. Ulang-ulang. Bahwa masalah menjadi besar, meledak, ketika mereka yang sok tahu, mereka yang memegahkan diri, sok pintar, sok bijak, itu mempengaruhi yang lain. Disitulah masalah meledak. Saat mereka keep sendiri pengajaran mereka, kesombongan mereka, sok tahunya mereka, ya segitu aja masalahnya kecil. Namun saat mereka mempengaruhi gereja, mempengaruhi jemaat, di saat itulah masalah meledak. Itu pola yang kita sering temui. Termasuk ketika kemarin kita membahas mereka yang ngeroh mulai menekan para gadis dan bujang yang telah bertunangan untuk membatalkan rencana pernikahan mereka. Saat itu sudah berpengaruh kepada lingkup yang lebih besar, saat itulah masalah menjadi besar dan meledak harus ditangani. Dan banyak kali Rasul Paulus menggunakan cara-cara yang cukup ekstrim. Kita bahas minggu kemarin sampai Rasul Paulus harus menuliskan, menceritakan kisahnya dibawa ke langit ketiga. Karena orang-orang yang sok tahu, sok rohani, sok pintar ini mulai mempengaruhi orang lain dengan cara-cara mereka. Dalam konteks malam hari ini, cara mereka mempengaruhi adalah dengan mengajak orang-orang lain, jemaat, untuk juga masuk bersama mereka ke dalam bait atau kuil berhala untuk makan bersama dengan mereka, untuk beribadah bersama dengan mereka. Di saat itulah masalah meledak, masalah menjadi besar. Yang solusi yang Paulus berikan, kita akan belajar lebih lanjut di bagian ini. Puji Tuhan, kita diskusi dulu. Dipersilakan Ibu Rini sebelum masuk ke bagian selanjutnya.
teman atau apa, boleh dibahas atau di chat. Kita lanjut dulu aja ya nanti. Kita masuk ke pendahuluan pasal 8 ayat 1 sampai 13. Pasal 8 ayat 1 sampai 13 diberi judul dasar dari perilaku seorang Kristen sejati bukanlah pengetahuan, tetapi kasih. Sekelompok jemaat tadi mendasari perilaku mereka pada pengetahuan yang telah mereka pelajari. Mereka merasa sudah belajar, mereka pun merasa cukup pintar, sudah memahami kebenaran yang mereka pelajari tersebut. Karena itu, didasari oleh pengetahuan tersebut, mereka jalani kemerdekaan sebagai seorang Kristen. Saat Kristus memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Tentang kemerdekaan inilah menjadi pengetahuan mereka yang mendasari perilaku mereka. Nah, di pasal 8 ini, Paulus mulai dengan mengoreksi pemahaman yang salah tersebut. Paulus menegaskan bahwa dasar perilaku kekristenan adalah kasih, bukan pengetahuan. Ayat pertama, Paulus tegaskan bahwa kemerdekaan yang Kristus anugerahkan itu memang perlu kita benar-benar pahami, benar-benar nikmati, namun jangan sampai kemerdekaan itu menjadi segala-galanya bagi kita. Kemerdekaan yang Kristus beri seharusnya kita pahami dan nikmati sedemikian rupa sehingga kemerdekaan tersebut bersifat berguna dan membangun. Ini yang perlu menjadi dasar pemikiran kita dari hari ke hari. Tuhan Yesus tolong kita, karena saat kita kurang paham ini, sebagai manusia kita akan cenderung untuk mementingkan diri sendiri dan seenaknya dalam menikmati kemerdekaan yang Tuhan Kristus berikan. Kita lihat dasar ayatnya. Segala sesuatu diperbolehkan. Itu benar. Memang benar. Slogan tersebut benar dalam konteks tertentu. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar,
tapi bukan segala sesuatu berguna, beneficial. Segala sesuatu diperbolehkan. Diulang Rasul Paulus. Memang benar. Inilah slogan kemerdekaan di dalam Kristus. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi saat kemerdekaan tidak menghasilkan sesuatu yang berguna dan membangun, maka kita sedang menyalahgunakan kemerdekaan tersebut. Inilah yang dilakukan oleh jemaat atau sekelompok jemaat Korintus. Mereka memahami kemerdekaan yang Kristus berikan secara salah. Mereka bisa kita katakan ugal-ugalan dalam menikmati kemerdekaan Kristus. Akibatnya, kemerdekaan yang Kristus anugerahkan justru menghasilkan kesombongan. Mereka merasa paham, mengerti tentang kemerdekaan tersebut, mereka menjadi sombong. Sombongan yang pada akhirnya menghancurkan sesama. 1 Korintus 8 ayat 11. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Kembali kita kaitkan dengan praktik yang mereka lakukan dalam tahap mempengaruhi jemaat lain. Jemaat lain mereka ajak, mereka undang untuk ayo sama-sama yuk. Kita sudah merdeka dalam Kristus. Kita bisa, tidak ngaruh apa-apa ke kita beribadah dan makan daging persembahan berhala. Nggak ada ngaruhnya bagi kita. Ayo sama-sama. Toh ini kok yang biasa kita lakukan sebelum kita bertobat. Ayo. Nggak masalah kok. Kristus sudah memerdekakan kita. Orang-orang yang merasa pintar, merasa paham segala hal ini, mengajak orang-orang yang ternyata Paulus katakan orang yang lemah nuraninya, orang yang segera setelah ikut-ikutan dalam praktek ini menjadi amat sangat tertuduh. Mereka merasa sudah mengkhianati Kristus. Itu membuat iman mereka benar-benar down. Mereka merasa sudah murtad. Ini yang menjadi masalah. Pengetahuan mereka justru menghancurkan sesama. Di bagian ini, Paulus jelaskan bahwa seharusnya yang mendasari perilaku kekristenan adalah kasih. Nah, berbeda ketika kita mengutamakan pengetahuan, mengutamakan kasih tidak akan membuat kita sombong. Satu Korintus 13 ayat 4, ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ketika kita mengutamakan pengetahuan, kita akan sombong. Saat kita mengutamakan kasih, kita tidak akan sombong. Bahkan, kasih bukan hanya tidak membuat kita sombong,
kasih juga mempunyai kuasa menjadikan kita memiliki perilaku yang membangun sesama, bukan menghancurkan. Kasih membangun. Perilaku seorang Kristen yang didasari oleh kasih bersifat membangun. Tindak tanduk isi perkataan dari seorang Kristen yang dikuasai oleh kasih itu akan membangun sesamanya. Kemudian, buku ini mengajak kita kembali membandingkan antara kekristenan dengan filsafat Stoik. Hal ini sudah beberapa kali kita bahas dalam bedah buku ini, di mana bahwa saat kekristenan sejati menjadikan Kristus sebagai pusat fokus, maka Stoik menjadikan diri sendiri sebagai pusat. Stoik tidak terlalu memikirkan sesama. Karena yang terpenting adalah bagaimana si penganut filsafat ini memperoleh pengetahuan yang cukup, proper knowledge, untuk membuat dirinya, kita sudah sering bahas, bebas dari stres, sigap, lihai dalam menyikapi semua tragedi kehidupan. Karena itu mereka saat keadaan membuat bersukacita, mereka menahan diri dalam bersukacita. Sehingga saat mereka menghadapi keadaan duka cita, mereka pun sanggup mengatasi, menyikapi duka cita dengan secukupnya. Mereka tidak akan jatuh ke dalam depresi. Tapi kekristenan bukan seperti itu, bukan berpusat pada kemampuan diri sendiri untuk menyikapi berbagai masalah. Kekristenan menempatkan kasih sebagai hukum yang terutama. Sudah sering juga lihat ayat ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saat penganut Stoik lebih mengurusi dirinya sendiri, kekristenan berfokus pada Allah dan sesama. Ini yang kita belajar malam hari ini. Perbedaan yang sungguh kontras antara kekristenan dengan filsafat Stoik. Stoik mengedepankan pengetahuan, kekristenan mengedepankan kasih. Bagian akhir malam hari ini, karena kita tidak cukup untuk sampai ayat 6, pasal 8 ayat 2 sampai 3. Di dua ayat ini, Paulus memperdalam pembahasan tentang ayat pertama. Kita semua mempunyai pengetahuan. Frasa itu diperjelas oleh Rasul Paulus di dua ayat ini. Ayat 2 dan 3. Paulus ingin bilang dengan kata-kata yang dicatat oleh buku ini, Paulus ingin bilang seperti ini. Sambil lihat buku ini, juga lihat Alkitab kita.
Paulus ingin bilang di dua ayat ini, seseorang yang berpikir telah mencapai tahap pengetahuan tertentu, ia sesungguhnya tidak memiliki pengetahuan yang sejati. Buku ini melengkapi dengan 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Jadi, terhadap orang-orang yang merasa diri bijak, merasa diri berpengetahuan, pengetahuan sejati justru lari dari mereka, menghindar dari orang-orang seperti itu. Sekali lagi, terhadap orang-orang yang merasa diri bijak, merasa diri berpengetahuan, pengetahuan sejati lari dari mereka, melarikan diri dari orang-orang seperti ini. Di sisi lain, tentu saja kita tahu bersama bahwa cara memperoleh pengetahuan sejati itu bukanlah bersikap masa bodoh, tidak mau belajar, malas belajar. Mentang-mentang Alkitab katakan orang yang merasa pintar, kemudian kita takut untuk belajar, itu sudah masuk kesesatan lain. Semangat dan tekun belajar itu penting, tetapi sikap hati saat belajar itu lebih penting. Tuhan Yesus tolong kita semua, biar kita tidak jatuh ke dalam dua ekstrim. Ekstrim yang bermasa bodoh terhadap pendalaman Alkitab, karena berpikir berprasangka buruk terhadap orang-orang yang belajar terus dan belajar terus. Di ekstrim yang lain, kita pun tidak mau menjadi orang-orang yang terus belajar, namun sampai kepada tahap sok pintar, merasa diri tahu segala hal. Ini dua ekstrim yang untuk kita hindari. Kita belajar dan belajar, karena dengan belajar firman Tuhan, dalami firman Tuhan, kita terus dan terus diubahkan. Namun kita tidak mau sama sekali sampai jatuh ke dalam dosa kesombongan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Di ayat 3, Paulus lebih detail mengungkapkan sebuah realita rohani, yaitu bahwa pengetahuan sejati tidak terpisahkan dari kasih. Pengetahuan sejati itu tidak berhubungan dengan akumulasi data. Atau bahkan tidak berhubungan dengan tepatnya pemahaman teologi seseorang. Pengetahuan sejati berhubungan erat dengan komitmen seseorang. Saya bisa katakan, menerjemahkan setiap pengetahuan yang ia peroleh
ke dalam bahasa atau tindakan kasih. Inilah perjuangan kita bersama. Saat kita memahami kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah merasa cukup bijak atau sangat berpengetahuan. Kita akan terus memperlakukan diri kita sebagai seorang bodoh yang terus belajar dari Allah Roh Kudus sebagai guru kita. Kita baca firman dalam ketergantungan kepada Allah Roh Kudus. Kita gali firman. Kita gunakan segala macam cara untuk gali firman. Bukan hanya cangkul di bagian atas tanah. Kita mau gali dan gali firman sampai ketemu emas itu. Itu semua kita bisa nikmati saat kita terus melihat diri kita sebagai orang bodoh yang bergantung pada Allah Roh Kudus saat kita belajar dan belajar firman. Tentu saat kita merasa cukup pintar, kita akan enggan belajar firman. Tuhan Yesus tolong kita semua. Penutup, hal yang menyedihkan adalah dalam sejarah gereja, ternyata apa yang pernah dilakukan oleh jemaat Korintus berulang-ulang terjadi lagi. Karena merasa diri lebih benar secara teologis, lebih pintar dalam hal-hal teologi, kita cenderung menganggap rendah orang lain. Kita memaksakan pemahaman kita tanpa memperhatikan perasaan mereka mungkin, latar belakang mereka mungkin. Pengetahuan, pemahaman kita menjadi yang utama mengalahkan kasih. Ini sudah terjadi di sepanjang sejarah gereja. Terus-menerus berulang. Bahkan sampai kepada saat kita hidup ini. Terus-menerus berulang. Bahkan mungkin kita pun demikian. Sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak diakui, kita pun demikian. Meskipun mungkin masih dalam tahap sikap hati atau pemikiran. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya pembelajaran malam hari ini bukan membuat kita menjadi sedikit belajar, bukan, tetapi kita terus belajar banyak sambil kita waspada terhadap bahaya belajar banyak atau banyak belajar. Kita waspada benar. Harus selalu ingat, kasih menjadi yang utama di bawah pengetahuan. Kasih di atas, di bawah. Barulah ada pengetahuan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita dapati satu contoh yang baru-baru ini kayak saya perhatikan di medsos adalah tentang musik. Musik itu hal yang sekunder. Namun ada orang-orang yang merasa diri pintar sebenarnya isu yang sudah lama ini. Beberapa orang meyakini hanya musik klasik lah yang pantas menjadi musik dalam ibadah. Hanya himne dan musik klasik. Sehingga tentu saat mereka memandang ibadah karismatik, itu sangat merendahkan. Menganggap rendah. Menganggap itu nggak pantas disebut ibadah. Hanya karena musik.
hal yang non-esensial, hal yang sekunder. Ini tentu menyedihkan. Dan ini isu lama, berulang-ulang terus. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita semua. Saya ingin tutup dengan kutipan dari bukan orang Kristen, pelawak, Charles Chaplin, yang saya highlight. Pengetahuan membuat kita sinis. Kepintaran membuat kita keras dan tidak ramah. Kita berpikir terlalu banyak, merasa terlalu sedikit. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran malam hari ini menolong dan menolong kita terhindar dari bahaya belajar banyak. Saya berkesempatan bagi teman-teman yang ingin memberi tambahan. Silakan. Ya, teman-teman, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan. Agnes sudah bilang makasih, Bung Sen. Ini atau Agnes, boleh? Saya mau nanya apa? Ya ada juga ada nggak nyambung di saya karena gini, kalau kita belajar banyak, terutama dalam konteks firman Tuhan ya Bung, itu tentunya banyak hal yang mengkoreksi kita, menampar kita, mengingatkan kita, dan menjadikan kita itu dikoreksi gitu, jadi direndahkan lagi hatinya gitu. Tetapi yang Bung Semi jelaskan malam ini kan pengetahuan itu malah membuat orang semakin tenggelam dengan contoh orang-orang Korintus itu ya. Yang mau saya tanyakan adalah ketika mereka belajar itu, apa karena mereka mengeraskan hati atau karena mereka apa sih namanya yang dipelajarin tuh salah, bukan yang benar gitu. Tadi terakhir Bung Semik mau terakhir kan bilang pengetahuan sejati tidak terpisahkan dari kasih gitu. Apakah pengetahuan yang mereka pelajari itu ya, ya memang pengetahuan yang salah gitu, karena kadang-kadang ya hati-hati banyak belajar tapi eh, di sisi lain kalau kita membaca firman Tuhan yang benar, mendapat pengajaran yang benar dengan hati terbuka tuh kan malah diingatin banget gitu Bung, malah dirundukkan banget gitu istilahnya, dibuka matanya gitu. Jadi itu sih Bung yang ini yang jadi pertanyaan. Ya, oke. Ya, Penekanannya mungkin sikap hati ya, Niari. Seperti kita sempat singgung tadi, mungkin kurang kita highlight tentang semangat dan tekun belajar itu penting, tetapi lebih penting sikap hati kita saat belajar. Tentu bagi seorang Kristen adalah sikap hati bergantung pada Roh Kudus, bergantung pada pencerahan, iluminasi Roh Kudus. Itu yang menjadi kunci menurut saya. Karena ya kembali kita dapati secara fakta, orang boleh belajar teologi yang benar. Kita bilang saja sekarang teologi reform yang benar-benar bersemangat untuk back to Bible.
Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit membuat orang-orang yang benar-benar belajar dengan teliti, menggali, dan menggali, bukan hanya dari ayat per ayat, tetapi sejarah, mempelajari arkeologi Alkitab, dan seterusnya. Itu menjadi orang-orang yang, cara Chaplin katakan, keras, tidak ramah, sinis. Bahan belajarnya sama. Tetapi interaksi dengan Roh Kudus itulah yang menjadi kata kunci dalam pembahasan kita malam hari ini. Interaksi dengan Roh Kudus. Karena kita dapati dalam pembelajaran kita kan malam hari ini, Paulus katakan, memang benar, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Jadi, yang dipelajari itu benar. Tetapi bagaimana sikap hati mereka saat belajar? Sikap hati jemaat Korintus saat belajar itu salah. Sikap hati mereka yang salah. Tuhan Yesus tolong kita semua kiranya menjawab. Mungkin Niar mau tambahkan sesuatu, dipersilakan. Udah, Bu, makasih. Oke. Agnes, ada Nes tambahan? Enggak deh kayaknya kali ini. Oh, oke. Ya udah. Makasih ya, Niar, Agnes yang sudah bergabung saat malam hari ini. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti saya minta Agnes berdoa ya, Nes. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk malam yang luar biasa ya Tuhan. Hati kami diliputi dengan syukur kepadamu ya Tuhan untuk berkat rohani yang limpah ya Tuhan yang menjadi bagian milik kami pada malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk berkat-Mu ya pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pada saat kami tergerak untuk belajar firman Tuhan, itu bukan karena kami ya Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang menaruh kerinduan dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, karena Engkau terus memberikan kepekaan untuk kami ya Tuhan Yesus, hingga kami terus rindu ya Tuhan, untuk belajar lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Kami terbatas dalam banyak hal ya Tuhan Yesus, bahkan dalam kami mempelajari firman Tuhan pun kami terbatas ya Tuhan Yesus. Tapi Engkau tahu tujuan hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, apapun yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, kami ingin mendasarinya ya Tuhan, karena kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, apapun yang kami lakukan, itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu semata-mata ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan Yesus, Roh Kudus terus pimpin kami ya Tuhan, dalam bertindak ya Tuhan, berperilaku ya Tuhan Yesus, sehingga ilmu yang kami dapat, hikmat yang kami dapat ya Tuhan, bukan hikmat manusia Tuhan Yesus, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan ya Bapa, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain ya Tuhan, tapi sungguh-sungguh memberikan dampak yang memberkati ya Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, dan nama Tuhan terus dipermuliakan di dalam Bapa. Berterima kasih, bersyukur ya Tuhan Yesus untuk Bung Semi ya Tuhan Yesus. Urapan Allah terus menjadi bagian milik Bung Semi ya Tuhan Yesus. Hikmat yang datang daripada Allah Roh Kudus ya Tuhan. Terus membuka-bukakan rahasia firman-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan. Sehingga Bung Semi terus menjadi saluran berkat ya Tuhan, baik bagi kami yang di Bible Study, bahkan bagi semua orang yang menonton ya, YouTube ya Tuhan Yesus, bahkan bagi semua jemaat yang Ia layani ya Tuhan Yesus. Bung Semi boleh menjadi berkat ya Bapak. Kuatkan hari ini ya Tuhan Yesus dalam menampingi Bung Semi ya Tuhan, sebagai penopang ya Tuhan Yesus, kiranya kekuatan daripada-Mu ya Tuhan menjadi bagian milik Bung Semi dan keluarganya Bapak. Apapun yang menjadi kebutuhannya, menjadi keperluannya ya Tuhan, Allah yang mencukupi dan menyediakan ya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk malam yang luar biasa ini ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami di Bible Study, mungkin dalam kesibukannya Tuhan, atau dalam kelelahan fisiknya ya Tuhan, Tuhan juga memberkati ya Bapak, agar di waktu yang lain Tuhan, kami boleh bersama-sama bersehati ya Tuhan, terus belajar firman Tuhan ya Bapak.
Karena kami percaya Tuhan Yesus ada berkat yang luar biasa ya Tuhan Yesus yang akan menjadi bagian dari kami. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segalanya Bapak. Kembalikan kami ya Tuhan untuk kembali bertemu ya Tuhan di waktu yang sudah ditentukan. Kami tutup episode di malam hari ini. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Terima Agnes. kasih ya. Terima kasih, Bu. Dah. Bye.